Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Doci Safitri. Saya berperan sebagai apoteker. Halo, saya Novalia Utami. Di sini saya sebagai pasien dan kami berdua akan mempraktikkan tentang cara konseling asma untuk memenuhi tugas komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelas apoteker ke-33 UHAMKA kelas sore. Selamat menonton. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Gini Mbak, kan kemarin saya sesak napas, terus saya ke dokter. Terus kata dokternya, saya disuruh nebus resep di sini. Oh, begitu boleh saya lihat resepnya dulu Mbak? Ini Mbak. Atas nama Ibu Novalia ya Bu, umur 28 tahun. Iya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah pakai obat ini Bu? Belum. Belum pernah. Kalau begitu saya coba cek ketersediaan obatnya ya Bu. Tunggu sebentar, nanti saya panggil lagi. Oh iya, baik Mbak. Atas nama Ibu Novalia. Iya. Atas nama Ibu Novalia ya Bu. Iya. Ini untuk obatnya Symbicort Turbo Healer. Udah ada harganya 200.000. Bagaimana Ibu? Wah, kemahalan ya Mbak ya? Iya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Ya udah kalau begitu silakan bayar terlebih dahulu ke kasir, kemudian ikut saya ke ruang konseling ya Ibu. Berapa lama ya Mbak? 5-10 menitan. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Bu, untuk obatnya silakan ditebus di kasir terlebih dahulu ya Bu. Di mana Mbak? Di sebelah. Oh iya. Ibu untuk obatnya 200.000 ya Bu. Oh iya. Nanti obatnya bisa diambil di ruang konseling. Sebelumnya Ibu masuk dulu ke ruang konseling sebelah sana. Oh iya. Silakan masuk ke ruang konseling terlebih dahulu ya Bu. Oh iya. Ini sih. Ya. Silakan duduk Ibu. Ya. Atas nama Ibu Novalia Utami, umurnya 28 tahun, dengan Ibu sendiri Ibu? Iya, dengan saya sendiri. Oh, dari Dokter Utami ya Bu? Iya. Perkenalkan, nama saya Doci Safitri, apoteker yang bertugas di apotek ini. Ya. Bu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu punya waktu 5-10 menit untuk saya menjelaskan terkait pengobatannya Bu? Iya, nggak apa-apa. Boleh ya Bu. Sebelum saya mulai, apakah saya boleh ngisi data tentang Ibu terlebih dahulu? Untuk apa ya Mbak? Sebagai arsip di apotek, sekaligus untuk tanda kalau Ibu pernah datang ke apotek kami ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah. Kalau begitu tadi atas nama Ibu Novalia ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu tanggal lahir Ibu berapa Bu? 8 November 1992. Terus alamat rumahnya? Jalan 52 Mbak. 52. Terus apakah Ibu punya nomor telepon yang bisa dihubungi? 08 11 97 04 32 14. Terus kalau boleh tahu pekerjaan Ibu sehari-hari bagaimana ya Bu? Apakah ibu rumah tangga atau bekerja di suatu tempat? Ibu rumah tangga Mbak. Saya juga punya usaha laundry. Usaha laundry. Terus maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah berkeluarga Ibu? Sudah Mbak. Sudah. Ya. Terus kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang hamil atau menyusui Ibu? Enggak Mbak. Enggak. Maaf ya Bu, cuma sebagai data aja. Iya. Terus selanjutnya saya akan akan bertanya terkait penyakit Ibu ya Bu. Iya boleh. Kalau boleh tahu, untuk gejala yang Ibu rasakan seperti apa ya Bu? Terus sudah berapa lama gejalanya? Saya kemarin sesak nafas, udah 2 hari yang lalu. Udah 2 hari yang lalu. Terus kalau boleh tahu, apakah Ibu punya riwayat penyakit sebelumnya? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Terus apakah beberapa bulan terakhir Ibu pernah mengkonsumsi obat tertentu? Nggak ada. Nggak ada juga. Terus apakah Ibu punya alergi terhadap sesuatu atau alergi obat tertentu? Kalau alergi obat nggak ada, cuman kalau alergi terhadap sesuatu, saya alergi sama bulu kucing. Kan anak saya kan suka main kucing di rumah. Oh begitu. Jadi kalau misalnya deket sama kucing, Ibu suka sesak nafas ya Bu? Iya. Oh begitu. Oh iya Ibu, tadi kan Ibu dari Dokter Utami ya Bu? Iya. Tadi waktu di dokter
dokternya sudah menjelaskan apa aja ya Bu? Terus apakah dia sudah menjelaskan terkait pengobatan sama penyakitnya? Kemarin dokternya cuma bilang kalau saya sakit asma Mbak. Sakit asma. Terus apakah dokternya sudah menjelaskan terkait cara penggunaan obat? Belum juga. Terus apakah dokternya sudah menyampaikan terkait harapan dan tujuan dari pengobatannya Bu? Kalau kemarin sih dokternya bilang obatnya itu cuma untuk meredakan sesak nafasnya aja Mbak. Oh begitu. Tadi kan dokternya belum menyampaikan untuk cara penggunaannya ya Bu? Iya. Ya, saya mulai dari obatnya dulu. Ini obatnya ada Symbicort Turbo Healer. Isinya ada budesonide 80 mikrogram. Dipakainya 2 kali sehari Bu. Terus obat ini tujuannya untuk meredakan dan mencegah sesak ibu datang kembali. Tadi kan gejalanya sesak ya Bu, jadi ini untuk meredakan sesak ibu. Terus untuk cara penggunaannya, sebelum ibu gunain obatnya, ibu cuci tangan terlebih dahulu. Terus nanti kalau sudah, ibu buka tutup bagian tutup obatnya dengan cara diputar, kemudian diangkat ke atas seperti ini. Nah kalau udah, ibu putar bagian bawahnya ini ke sebelah kanan sampai mentok, terus diputar lagi ke sebelah kiri sampai kedengar bunyi klik seperti ini. Sampai bunyi ya Bu. Iya. Kemudian ibu naikkan sedikit kepala ibu ke atas, kemudian ibu tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Lalu ibu masukkan bagian atas obatnya ke mulut ibu atau ditaruh di antara bibir dan mulut. Jangan sampai kena sama giginya ya Bu. Terus ibu tarik nafas panjang dari mulut. Setelah itu ibu lepaskan obatnya, terus sambil tahan nafas 5-10 detik ya Bu. Ingat, ditahan dulu nafasnya 5-10 detik. Kalau sudah 5-10 detik, ibu bisa bernafas perlahan. Lalu nanti kalau sudah bagian atas obatnya, jangan lupa ibu lap menggunakan tisu basah ya Bu. Kemudian jangan lupa ditutup kembali obatnya. Terus kalau udah, nanti ibu jangan lupa kumur-kumur menggunakan air matang ibu, supaya untuk menghindari pertumbuhan jamur yang ada di mulut ibu. Oh ya baik Mbak. Untuk cara penggunaannya, apakah ibu sudah paham? Sudah Mbak, iya. Kalau begitu, untuk memastikan ibu benar-benar paham, apakah ibu bisa menjelaskan lagi apa yang sudah saya sampaikan? Boleh Mbak. Iya. Silakan ibu. Jadi kan pertama cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dibuka bagian atas obatnya ke kanan, diputar ke kanan, kemudian putar bagian bawah obatnya ke sebelah kanan sampai mentok, kemudian putar lagi sebelah kiri sampai berbunyi klik, kemudian angkat kepalanya sedikit ke atas, kemudian tarik nafas dari hidung, kemudian buang melalui mulut, kemudian letakkan bagian atas obat ke dalam mulut dan di antara mulut dan bibir, kemudian jangan sampai terkena gigi. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dari mulut, kemudian lepaskan obatnya, baru ditahan nafas selama 5-10 detik. Setelah selesai, dilap bagian atas obatnya itu dengan tisu basah, kemudian ditutup kembali obatnya dengan cara diputar. Kemudian jika sudah, jangan lupa kumur-kumur sehabis memakai obatnya. Sepertinya ibu sudah paham terkait cara penggunaan obatnya ya Bu. Iya. Terus nanti apakah di rumah ibu ada kotak obat ibu? Enggak. Oh nggak ada. Kalau begitu nanti obatnya bisa disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak ya Bu. Iya. Terus nanti untuk mencegah sesak ibu datang kembali, ibu bisa menghindari debu, asap, bulu-bulu hewannya ibu. Kan tadi katanya ibu melihara kucing di rumah. Kalau bisa untuk saat ini jangan deket-deket sama kucing dulu ya Bu. Terus tadi katanya kan ibu punya usaha laundry itu. Nanti kalau misalnya ibu mau kerja atau beraktivitas di luar, ibu bisa pakai masker ya Bu untuk mencegah sesak nafas. Efek samping dari obat ini bisa menyebabkan mual dan pusing. Jadi kalau misalnya ibu mengalami gejala tersebut, ibu jangan khawatir ya Bu. Terus kalau misalnya gejalanya tidak berkurang atau gejalanya memburuk, ibu bisa datang lagi ke dokter untuk periksa ulang ya Bu. Oh ya baik Mbak. Kalau misalnya ibu masih bingung terkait cara penggunaannya, penggunaan obatnya, ibu bisa menghubungi saya ke nomor telepon ini. Ini kartu nama saya ya Bu. Oh ya baik Mbak. Sampai sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Enggak ada Mbak. Baiklah ibu, nanti kalau ini obatnya, nanti kalau misalnya obatnya sudah mau habis, ibu jangan lupa datang lagi ke apotek ini untuk menebus obat yang baru.
Terus kalau misalnya obatnya sudah benar-benar habis, ibu bisa menyerahkan obatnya ke klinik atau puskesmas yang menyediakan sampah obat ya Bu. Oh ya baik. Terima kasih sudah datang ke apotik kami, semoga Kak sembuh. Terima kasih ya Mbak.